gitu. Oke, klarifikasi sudah saya lakukan. Sekarang saya mau coba kilas balik mengenai tentang cara merubah hidup ya gitu loh. Ya Ibu Werti saya sudah tanya kalau untuk cari anak saya tolong gabung anak saya. Tahu Rajak Tanjakan, tahu Rajak Tanjakan itu dekat tembusannya ke Jungkel, Desa Jungkel, betul ya? Mams Fatih, tahu Rajak Tanjakan nggak? Om tahu banget gitu. Dulu kan Rajak Tanjakan kan jalannya rusak zaman dulu gitu loh. Berarti kalau yang tinggal di Rajak Tanjakan berarti kenal ini dong. Doyok yang tukang mie ayam, kenal nggak yang daerah Rajak Tanjakan, kenal Doyok nggak yang tukang mie ayam? Buminya dekat gitu loh. Betul, Mams Fatih, ya betul. Mams Fatih kenal sama Doyok nggak tukang mie ayam? Ayo, yang ditanjakan. Ayo, ya ditanjakan kenal nggak Doyok tukang mie ayam? Oke. 5 bulan, oke, siap siap siap. Om ke RSGM UGM Jogja dengan konservasi, maksudnya piye toh aku orang ngerti konservasi piye. Aku orang hamil kok disuruh konservasi piye toh. Orang ngerti aku nih cah deso. Aku ke RSGM ngopo toh. Oke. Nah jadi banyaknya sudah menanyakan apa sih yang 25.000 kali. Aku di Rahajak itu kalau Doyok itu masuk dia dari tanjakan lurus dikit menuju ke Jungkel, dia adanya sebelah kanan itu dekat pesantren itu, pesantren dekat pesantren. Iya betul betul. Oh dokter ya nggak apa-apa, namanya aku udah tua gitu loh, nggak apa-apa nggak apa-apa. Aku kalau udah tua mah nggak mikir gigi. Ini baju saya udah sobek-sobek aja saya nggak pusing tuh. Saya lebih baik hidup apa adanya. Gitu loh. Ya, jadi enggak aku justru aku nih jujur Mbak ya gitu loh. Nanti aku ini bukan termasuk orangnya suka yang wah-wah gitu loh. Jadi kalau ditraktir temen aja yang wah-wah, aku malah biasanya aku kabur loh. Aku biasanya kabur. Gitu loh. Aku rajaknya di mana? Aku rajak daun lewat Sukatani sedikit. Aku sudah habis Mbak, giginya sudah habis semua bener-bener. Rajak Cilodong bukan Om, bukan. Rajak daun deket pasar daun, belakang pasar daun. Belakang pasar daun. Oke. Oke, saya mau ngulas balik nih ya. Udah kita tutup ya. Ya. Om tips bis. Oke, ini saya mau tips bis lagi. Tadi saya mau ulas balik yang masalah kemarin. Ya, masalah kemarin yang mengenai apa sih 25.000 kali 3 tahun. Oke, sekarang fokus ya, fokus. Saya minta kehadirannya di sini, itu kata kuncinya. Saya minta kehadirannya di sini. Fokus. Oke, mulai 1, 2, 3. Oke, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Ini tentang tips bisnis ya. Sekarang malam hari ini saya mau menghayal. Taruhlah Bapak Ibu semua lagi nggak punya uang nih ya, lagi nggak punya uang. Terus tiba-tiba nganggur lagi, nggak dapat kerjaan gitu loh, yang nggak dapat kerjaan sama sekali, pusing masalah keuangan, lalu berpikir, aduh di saat saya nggak punya modal seperti ini, saya mau dagang kopi aja deh, gitu kan, yang dagang kopi pakai sepeda mungkin, atau yang pakai apa namanya tuh, pakai motor gitu kan gitu loh, yang modalnya hanya kurang lebih 300 sampai 500 ribu. Pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak? Ayo ketik, yang bisa bilang bisa, yang nggak bilang nggak. Ayo ketik. Saya pengen usaha dagang kopi dengan modal 300 ribu, bisa nggak? Ayo. Kira-kira bisa nggak? Bisa, oke, baru Castor, boleh, 1. Bisa, lupa Sandi 2. Oke, pada bisa semua ya. Oke, bisa dong. Oke, bisa, oke. Oke, yang jawaban bisa semuanya salah. Loh, pasti bertanya, kok salah? Makanya tadi saya bilang apa pertama kali, kuncinya hadir di sini. Hadir berarti pikiran ibu tidak hadir, ya kan? Kenapa? Judul pertamanya kan saya bilang apa tadi? Anggaplah ibu bapak nggak punya uang sekarang ini.
Ketika nggak punya uang, mau usaha bisa nggak? Tentu nggak bisa. Ya dong? Ya kan? Kejebak kan, pertanyaannya kan kejebak, gitu loh. Punya kok, ya ini kan ilustrasi, bukan lagi ini ilustrasi ya, ini ilustrasi gitu loh. Ya gitu loh. Jadi apa namanya? Pertanyaan saya kan adalah, nah betul, lupa Sandi, betul, kurang fokus, betul. Nah kalau bilang ibu bisa lah, berarti masih ngeyel kondisinya. Tetapi bilang kurang fokus, berarti akhirnya menyadari. Good. Kenapa? Ketika orang menyadari, apa yang terjadi? Dia gampang cepat berubah kok. Gampang sekali cepat berubah. Gitu loh. Betul, Umi, kalau nggak punya waktu nggak bisa. Betul sekali. Kan tadi awalnya makan saya bilang hadir ke sini supaya fokus apa? Ketika saya jebak pertanyaan pertama, gitu. Ketika Anda nggak punya duit, kira-kira bisa nggak dagang kopi dengan modal 3.000? Semua, oh bisa. Tapi mereka lupa satu hal apa? Pertamanya saya bilang, ketika Anda nggak punya duit, nah itu kata kuncinya. Terjebaknya kan di situ. Betul, nggak apa-apa, betul, ya gitu loh. Nah, oke, yang kedua, lalu di saat apa namanya, tahu bahwa untuk usaha 300.000 pun membutuhkan modal. Untuk di saat melakukan sebuah usaha mempunyai modal, kita nggak punya modal. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Nah, kita sadar nih, kita harus nabung. Kita harus nabung gitu loh. Nah, nabung, jadi angkanya berapa sih untuk bisa merubah hidup? Angkanya berapa sih biar bisa menjadi sukses? Angkanya berapa sih harus bisa menjadi support kita berubah gitu? Apakah dengan sebulan 100 jutaan? Apakah dalam sebulan harus mungkin puluhan juta gitu loh? Enggak seperti itu gitu loh. Ya, kalau sekarang gitu, kenapa sih bilang sekarang? Karena tabungan saya yang dulu dengan sekarang beda gitu loh. Kalau yang sekarang saya mengingat karena segala sesuatunya sudah mahal, ibu bapak mohon maaf, saya hanya naikin 5.000 dari yang dulu. Kalau dulu berapa sih? 20.000 ya. Kalau dulu tuh 20.000. Baik, kalau sekarang 25.000 per hari. Oke, sekarang saya mau tanya nih, kalau 25.000 per hari kalikan sebulan berapa? Ya, ketika kita tahu 25.000 kali sebulan berapa? Berarti 25.000 dikalikan 30 hari. Oke, pamit monggo. Ya, betul, 750.000, betul. 750.000 dikalikan 1 tahun berapa? Ya, betul, Warwir, betul, 750.000, betul. Kalau dikalikan setahun berapa? Ayo, dikalikan setahun. Setahun nih, kalau 10 bulan 750, betul, 9.000, betul, kurang lebih 9 juta ya, betul. Nah, berapa sih targetnya? Targetnya nggak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Berapa? 3 tahun. Targetnya dari dulu, halo Jakia, dari dulu sampai sekarang saya nggak berubah, hanya 3 tahun. Saya rasa Bapak Ibu sudah ngerti yang namanya nabung itu seperti apa. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah ngerti. Oh, banyak yang tahu nabung, tapi ketika menjalankan belum tentu bisa. Gitu. Betul, Wawi 27 juta, betul sekali gitu loh. Nanti jangan dijawab buru-buru atuh, nanti pelan-pelan gitu loh. Nah, oke, sekarang Bapak Ibu sudah melakukan 3 tahun nih, 3 tahun nabung dan berhasil mengumpulkan uang 27 juta ya, gitu loh, 27 juta nih. Sekarang kita main ilustrasi kedua. Fokus hadir di sini, fokus hadir di sini. Sekarang ilustrasi kedua adalah, andaikan Bapak Ibu sudah melewati 3 tahun dan mempunyai uang 20 juta. Sekarang saya mau tanya, kalau mau dagang kopi dengan modal 300.000 bisa atau enggak? Ayo. Ibu sudah melewati fase 3 tahun. Ya, dia punya uang 27 juta. Kalau mau dagang kopi yang modal 3.000 bisa nggak? Betul, bisa. Kenapa? Modalnya ada. Betul. Jadi kalau Ibu punya uang 27 juta, modalnya 300.000, berarti Ibu masih kurang lebih punya simpanan 26,7 juta. Betul. Asal naikin aja, saya pengen dagang kredit baju keliling dengan modal 5 juta, bisa nggak? Kira-kira. Ibu mau naikin nih bisnis yang lebih keren, itu saya pengen kredit baju ke tetangga gitu loh. Bisa nggak dengan modal 5 juta? Betul, bisa. Kenapa? Ibu punya uang 27 juta.
gitu loh. Saya kan nggak ngerti, saya laki-laki, saya pengen apa, ojek online dengan harga motor 10 juta, bisa nggak? Gitu loh. Bisa nggak? Ayo. Bisa. Karena ibu punya 20 juta. Oh lagi saya mau usaha apa ya? Ekspedisi, kirim paket dengan modal 15 juta, bisa nggak? Bisa banget. Atau saya mau punya travel, kredit mobil travel dengan DP 15 juta, bisa nggak? Bisa banget. Jadi intinya apa? Kesempatan itu terbuka bagi orang yang sudah siap. Ya, kesempatan nggak akan datang kepada orang yang belum siap. Mau bukti, saya akan buktikan bahwa kesempatan itu datang kepada orang yang siap. Cuman Bapak Ibu harus jujur ya, jujur nih, saya minta jujur ya, gitu loh. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin seperti ini nih? Aduh, sayang banget itu barang harganya murah, itu motor harganya cuma 1 juta. Saya nggak punya duit. Kalau saya punya duit udah saya beli 10. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau saya sering, gitu loh. Aduh, sayang banget ya, saya nggak ada duit nih, gitu loh. Aduh, gimana ya, saya nggak ada duit nih, gimana? Kalau ada duit ya udah saya beli, kayak gitu kan. Pernah kayak gitu ya kita ngalamin ya, gitu loh. Ya, gitu loh. Ya kan? Pernah kan? Pernah nggak? Kalau saya sering ngalamin kayak begitu. Ya, kalau saya sering banget, gitu loh. Pernah kayak gitu ya? Gitu. Oke, apalagi saya juga sering kayak begitu ya. Apa namanya, melewatkan kesempatan. Nah itulah kesempatan ini akan terus lewat kalau Bapak Ibu nggak bisa nangkep. Kalau Bapak Ibu nggak siap, kesempatan itu akan lewat terus. Nah, permasalahannya itu gimana? Permasalahannya di mana? Masalahnya kita hidup semakin tua, nanti kesempatan yang datang kepada kita tuh semakin jarang. Ketika kita sudah berumur, kesempatan tuh sudah makin berkurang. Hanya jarang-jarang. Jadi kesempatan itu judulnya terbatas. Makanya ketika kesempatan itu datang, tolong Bapak Ibu harus bisa nangkap dengan baik. Gitu. Ya, gitu loh. Nah, ketika Ibu nanti punya uang 27 juta, apa yang Ibu lakukan? Ibu bisa usaha apapun. Dengan modal seadanya menjadi besar, gitu loh. Seadanya menjadi besar, Ibu bisa lakukan apapun juga. Nah, ketika Ibu sudah bisa berwira swasta dengan modal sekian, maka di situ Ibu dan Bapak sudah jadi bos, sudah jadi pemimpin, sudah jadi owner, gitu loh. Dan posisi Bapak Ibu sudah bukan karyawan lagi. Permasalahannya mau apa enggak, gitu loh. Nah, ya gitu loh. Nah, masalahnya nabung 25.000 per hari, uang dari mana? Cuma satu, kalau memang belum ada pemasukan 25.000, suka nggak suka kerja. Karena biar bagaimanapun juga kesuksesan tuh tidak ada kalau yang namanya pakai jalan pintas tuh nggak ada, gitu loh. Jadi ketika ibu mengatakan duit dari mana, nanti masa depan juga jawabnya akan sama. Saya juga nggak ada duit buat kamu. Kalau saya mengatakan nanti aja saya nabung, maka masa depan juga ngomong nanti aja masa depan juga buat kamu. Kalau saya bilang saya malas nabung, maka masa depan juga saya malas ngasih masa depan ke kamu. Apa yang Ibu Bapak katakan malam hari ini akan sama di masa depan, jawabnya akan sama juga, gitu loh. Tergantung Ibu jawabannya mau apa, gitu loh. Ya gitu. Jadi tergantung Ibu Bapak mau apa enggak, gitu loh. Jadi jawabannya untuk masa depan tuh pengaruhnya kepada yang sekarang. Kalau Ibu Bapak mengatakan, oh saya nggak bisa, maka masa depan pun pasti ngomongnya nggak bisa. Saya malas, masa depan pun pasti ngomongnya malas. Itu udah pasti. Mau nabung om, tapi nggak ada keuangannya, ada aja kebutuhannya. Oke, saya kasih ilustrasi sedikit nih. Saya dulu kerja di kantor. Saya kerja di kantor gitu. Karena saya tahu, saya dulu niat banget pengen punya rumah, karena saya nggak punya rumah dulu. Jadi ketika pulang kerja, saya nge-grab. Uang nge-grab itu saya pakai buat keperluan sehari-hari. Uang kantor saya kumpulin untuk apa namanya, DP rumah dan sebagainya, gitu. DP rumah dan sebagainya. Nah, lakukan usaha sampingan, gitu. Kenapa? Ibu ngomong ini, mau nabung om, tapi nggak ada uangnya, ada aja kebutuhannya. Maka nanti masa depan juga sama. Gue mau ngasih lo masa depan, tapi kamu nggak tahu penting. Saya masih mementingkan kebutuhan orang. Nanti repot juga masa depan ngomong begitu. Jadi apa yang ibu bapak katakan hari ini itu berpengaruh nanti kepada masa depan. Maka putuskan keputusan ibu hari ini, putuskan dengan baik, gitu loh.
Om pintunya ada yang mainin nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu loh. Iya nanti dibetulin, nanti dibetulin ya. Nah jawaban ibu pengaruh sekali. Halo Fardin gitu loh, nggak apa-apa, biasa itu ya. Bukan arti saya berani sama setan, enggak gitu loh. Kenapa? Karena bagi saya mau setan mau kuntilanak udah nggak penting, yang penting bagi saya masalah anak gitu loh. Ya gitu loh. Nah oke, selanjutnya mengenai kesempatan ya. Jadi ketika ibu bapak tahu kesempatan kita makin hari makin jarang, maka dimulai dari sekarang. Yang penting nggak ganggu. Kalau ada pun saya ajak kopi kok, nggak apa-apa, saya ajak ngopi sekalian gitu loh. Ya bagi saya lakum dinukum waliyadin gitu. Tapi kalau mau silaturahmi juga nggak apa-apa sih gitu loh, saya ajak kopi sekalian mereka gitu loh ya. Jadi ingat ibu ya, jadi semakin ibu menunda bertambahnya usia, apa yang terjadi, kesempatan makin jarang. Oke ya, yang umur 50 atau 45 sekarang jawab jujur sama saya ya, jawab jujur ya. Kesempatan sudah mulai jarang belum yang hadir ke tempat bapak ibu ketimbang dengan di umur saat 30, ketimbang di umur saat 40 gitu mungkin. Tapi kalau sekarang sudah jarang banget. Mana ada kesempatan datang kepada orang yang tua. Makanya persiapkan dari sekarang gitu, persiapkan. Ini jadi fokusnya ke hantu ya. Pertama nggak ada apa-apa sih itu, padahal tuh nggak ada apa-apa, biarin aja, biarin, nggak apa-apa. Ya gitu loh. Ya gitu loh. Oke, selanjutnya. Nah, ketika untuk nabung ini, apa yang perlu dipersiapkan? Saya bilang cuma satu, pecutan kepada diri sendiri. Pecutlah diri Anda sesakit-sakitnya. Pecutlah diri Anda sampai titik yang hancur. Pecutlah dirimu sampai hancur-hancurnya. Betul, lakum dinukum waliyadin, betul. Nah, jadi istilahnya dunia setan, dunia saya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mereka mau silaturahmi ya nggak apa-apa, monggo. Ya, oke, kembali. Ketika Anda sudah pecut, jadi saya mohon, jadi ketika Anda mulai nabung, nanti jangan ngomong, oh maaf om, kambing saya butuh infusan, jadi saya mesti ngambil tabungan, pret. Oh maaf om, kambing saya ketabrak mobil masuk IGD, jadi butuh duit, pret. Nabung adalah nabung, nggak ada urusan. Ya gitu, nabung adalah nabung, nggak ada urusan. Karena target Anda 3 tahun, gitu loh. Ya 3 tahun, target Anda tuh 3 tahun. Jadi untuk berjuang tuh 3 tahun. Nah, om kalau saya nabung lebih bagaimana? Nabung lebih ada dua syarat. Jadi kalau nabung lebih artinya 3 tahun dipercepat, atau memang tetap 3 tahun tapi nominalnya yang ditambah, itu bagus banget gitu loh. Om kalau kurang gimana? Jangan, takutnya kenapa? Karena saya bilang kalau dulu nabung 5-6 tahun yang lalu itu memang angkanya di 20.000, tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Kenapa saya ngikutin dari harga beras? Yang terpenting itu patokan saya harga beras. Kenapa? Dasarnya manusia itu adanya di beras, khusus orang Indonesia ya, karena gitu. Jadi harga beras, jadi kebutuhan ini saya singkat cuma naik goceng deh gitu. Jadi saya ngasih target yang orang bisa lakukan. Saya nggak ngasih target tuh sehari harus jutaan, sehari ratus ribu, hanya lewatin 25.000 rupiah. Baik mama cantik gitu loh ya, gitu loh. Jadi 25.000 lewatin kali 3 tahun gitu loh. Jadi jangan tergiur sama ini, sama apa namanya, toko online atau segala macam gitu loh ya, gitu loh. Jadi itu yang bisa saya katakan. Jadi ketika nabung jangan terpengaruh, saya harus ambil ini om, saya harus ambil itu om, jangan terpengaruh sama sekali ya. Nabung adalah nabung. Nanti kalau sudah 3 tahun Anda nanti nggak usah nanya, om saya mau usaha apa om, nggak usah nanya, nanti usaha tuh datang sendiri. Terima kasih, usaha tuh nanti datang sendiri, bener gitu loh, nanti datang sendiri, karena kesempatan tuh datang kepada orang siap gitu loh. Betul, jiwa mama pasti pengennya belanja, betul, ini yang repot gitu loh. Siap mama cantik, boleh.
Nah makanya kalau ketemu orang nih sampai garu-garu kepala, aduh saya pusing ya, saya mau usaha apa ya, aduh nggak usah dipusingin deh. Kenapa? Anda belum siap modal, kesempatan juga belum siap. Bukan saya mau menghina, karena bagaimanapun juga kesempatan itu datangnya kepada orang yang siap. Kalau Anda belum siap, nggak bisa. Nggak usah dipikirin. Belum siap. Lalu kalau belum siap bagaimana? Ya kerja dulu. Kerja dulu. Nggak ada pilihan lain lagi, kerja dulu. Om 25.000 nabung sehari gitu. Iya harus 3 tahun. Janji mau beliin saya bakso bakar. Oh siap ibu mama cantik, siap. Ya gitu. Nah sekarang kenapa harus 3 tahun? Ibu jangan melihat apa namanya perjuangannya berat. Perjuangan ini nggak apa namanya nggak berarti kok. Kenapa? Nanti ketika ibu sudah selesai 3 tahun. Ibu bisa melakukan apapun juga. Istrinya kemana? Tuh istri saya hadir, Felicia. Kerja ikut orang dulu sambil cari ilmu, betul. Terus OTW jadi bos, betul. Tapi ingat ya, gitu loh, tidak ada jalan pintas. Yang jalan pintas cuma satu. Urusannya sama dukun-dukun itu nggak boleh. Tapi yang terpenting adalah Ibu Desma adalah beranikah Ibu Desma? Terima kasih cincin. Halo Cincin, apa kabar? Cece udah lama. Cece lagi di Taiwan nih. Teman saya ini tahu Cincin di Taiwan ini. Lagi di Taiwan sekarang. Dia makan ya, dia. Yang penting berani apa namanya?